Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan negeri Palestina. Sebagaimana kita ketahui bahwa konflik antara Palestina dan Israel kembali memanas beberapa waktu lalu. Dan hingga kini perseteruan itu masih terjadi. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak? Di era zaman modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan. Namun, kaum Zionis dengan leluasa membumi hanguskan negeri Palestina, bahkan menindas rakyat di sana. Ratusan nyawa rakyat Palestina, terutama wanita dan anak-anak telah menjadi korban kekejian dan keberapan mereka. Di sisi lain, Palestina juga disebut-sebut dalam Al-Quran karena keistimewaannya melalui surat Al-Maidah ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sadaqallahul azim. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tetapkan bagimu, dan janganlah engkau berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Baitul Maqdis adalah nama lain dari Palestina di dalam Al-Quran karena tempat tersebut mengandung keistimewaan dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Di sisi lain, hal inilah yang menyebabkan kaum muslimin mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Ada beberapa alasan kenapa kita harus mencintai dan membela negeri Palestina. Yang pertama, terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa terdapat di kota Baitul Maqdis. Palestina menjadi kiblat pertama umat Islam setelah 17 bulan Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa terdapat di kota Baitul Maqdis. Palestina menjadi titik akhir perjalanan Isra dan titik awal dari perjalanan Mi'raj. Di sanalah beliau mengimami para nabi dan rasul. Ayat pertama surah Al-Isra menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di sekitarnya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi saat ini? Yang keempat, negeri para nabi dan rasul. Banyak para nabi dan rasul yang tinggal bahkan berdakwah menyiarkan agama Islam di sana. Yang kelima, terdapat kota Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wa Mahsyar, di manalah manusia akan dikumpulkan sebelum hari kiamat yang masih hidup pada kala itu. Yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh oleh tangan Nabi Isa alaihi salam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Sultan Mahmud Nuruddin Zangki pernah berkata dengan ucapan yang sangat fenomenal, yaitu, aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Yaitu berjihad melawan para penjajah. Namun, kita dapat mengeluarkan dana yang dapat mengurangi penderitaan mereka. Minimal, kita berdoa kepada Allah agar mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat kembali bahwa Yahudisasi di Al-Quds, di mana Masjidil Aqsa berada di dalamnya. Semakin hari, semakin digencar oleh Zionis Israel. Sejumlah masjid dibakar, dibongkar. Bahkan Masjidil Aqsa sendiri ingin diruntuhkan dengan tahap awal berupa penggalian terowongan yang semakin hari semakin jauh. Perlu kita ingat kembali bahwa Al-Quds, di mana Masjidil Aqsa berada di dalamnya, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di mata umat Islam. Palestina menjadi kiblat pertama umat Islam. Maka barang siapa yang merusak kiblatnya, maka ia termasuk orang yang kurang akalnya. Allah berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang kurang akalnya akan bertanya di antaranya, mengapa kalian umat Islam memalingkan wajah mereka dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulunya mereka berkiblat kepadanya. Kota dan masjid yang sangat istimewa itu semakin hari semakin digencar oleh Zionis Israel. Zionis Israel berupaya menghinakan, menodai, bahkan menguasainya. Seorang muslim, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijauhi oleh Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.